Waalaikumsalam. Mari masuk, silakan duduk, Mbak. Gimana Mbak tadi perjalanannya lancar? Alhamdulillah lancar, Bu. Alhamdulillah, syukurlah. Oh iya, maaf, ini dengan Mbak siapa ya? Ya, perkenalkan nama saya Fitri Rahayu. Di sini saya ingin melakukan konsultasi dengan Ibu. Mbak Afif. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu. Nama saya Arsel Sriwardani. Mbak Afif bisa panggil saya Bu Arseli. Baik, Bu. Gimana kabarnya Mbak Afif hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, syukurlah. Baik, sepertinya Mbak Afif sedang butuh bantuan saya hingga datang ke sini. Benar, Bu. Jadi saya direkomendasikan oleh teman saya untuk datang ke Ibu karena di sini saya memiliki masalah pribadi. Dan siapa tahu Ibu bisa membantu masalah saya dan ngasih solusinya. Oke. Jadi Mbak Afif sudah paham ya datang ke sini untuk apa? Sudah, Ibu. Oke. Baik, sebelumnya terima kasih. Saya senang sekali dengan kedatangan Mbak Afif ke sini. Apakah sebelumnya pernah melakukan sesi konseling? Kebetulan belum pernah, Bu. Berarti ini yang pertama ya Mbak? Iya, Bu. Oke, baik. Sebaiknya Ibu jelaskan dulu ya tentang konseling. Jadi konseling adalah bantuan profesional yang diberikan oleh seorang konselor kepada konseli agar konseli mampu memecahkan masalah yang sedang dialaminya. Di sini Ibu sebagai konselor dan Mbak Afif sebagai konseli. Jadi tujuan kita pada hari ini untuk menyelesaikan permasalahan agar kedepannya nanti Mbak Afif bisa mengambil putusan atas masalah yang sedang dihadapi. Di samping itu ada beberapa asas yang perlu Mbak Afif kenal ya dalam layanan konseling individual ini. Biar lebih akrabnya itu ada 3 asas yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan artinya adalah segala data dan keterangan yang Mbak Afif berikan kepada Ibu, maka Ibu akan jaga kerahasiaannya. Karena itu sudah merupakan kode etik seorang konselor. Untuk asas yang kedua, ada asas kesukarelaan. Itu bisa dilihat dengan Mbak Afif datang ke sini, menghubungi Ibu, merasa punya masalah dengan sukarela tanpa ada paksaan dari siapapun. Betul ya? Benar, Bu. Oke. Untuk asas yang ketiga, yang gak kalah penting, itu ada asas keterbukaan. Jadi Mbak Afif sudah datang ke Ibu, yang mana Mbak Afif ini sudah mempercayakan Ibu sebagai konselor. Maka pada sesi konseling ini, Mbak Afif bisa menjelaskan semua permasalahan yang sedang dialami tanpa ada yang ditutup-tutupi. Biar Ibu juga bisa lebih mudah menggali masalah dan sedikit memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Sampai di sini adalah yang mau ditanyakan atau masih ragu? Alhamdulillah tidak, Bu. Jadi dalam pertemuan ini kita dibatasi oleh waktu ya Mbak. Kita akan melakukan pertemuan dengan menggunakan waktu sekitar 30 menit. Dengan adanya waktu yang singkat ini, maka sebaiknya kita benar-benar memanfaatkan waktu yang ada. Lalu jika nanti pada pertemuan ini permasalahan yang Mbak Afif alami belum terselesaikan, maka kita bisa mengadakan perjanjian untuk melakukan pertemuan berikutnya. Baik, Bu. Lantas, apa yang bisa saya bantu dengan permasalahanmu? Bisa tolong diceritakan? Ya, jadi begini, Bu. Di universitas saya itu kan mengharuskan untuk magang 1 tahun bagi yang baru lulus ujian BTAPPI. Dan sekarang ini saya sudah selesai magang 1 tahun. Dan sebentar lagi saya akan mengikuti ujian kelulusan pondok. Tapi yang menjadi permasalahan saya di sini itu saya khawatir tidak lulus ujian BTAPPI sehingga mengharuskan saya untuk magang lagi. Dan saya juga kasihan terhadap kedua orang tua saya yang harus membiayai saya untuk mengobati. Dan saya juga memiliki 2 orang adik yang harus dibiayai juga begitu. Dan di samping itu juga saya kemarin ditawarin oleh teman saya untuk mengajar di salah satu pesantren. Dan saya minat dengan tawaran tersebut karena melihat saya juga kebetulan alumni pesantren gitu. Iya. Ibu mengerti ya apa yang sedang Mbak Afif alami. Jadi Mbak Afif ini sedang dilanda kebingungan ya atau kekhawatiran tidak lulus dalam ujian besok ya Mbak. Dan yang mana kalau nggak lulus ujian itu nanti bisa harus ngulang, dan itu Mbak Afif nggak mau ngulang karena kasihan dengan
ekonomi orang tua gitu ya Mbak? Iya Bu, benar sekali. Dan di samping itu Mbak Fit juga mendapatkan tawaran pekerjaan dari teman Mbak Fit untuk mengajar di pondok pesantren. Iya. Oke. Lalu sejauh ini apakah yang udah Mbak Fit lakukan agar bisa lolos di ujian PTN-PPI ini? Jadi sejauh ini saya belum belajar dengan serius untuk mempersiapkan ujian ini. Jadi Mbak Fit belum belajar ya, belum mempersiapkan diri dengan secara penuh gitu. Lalu apakah Mbak Fit yakin akan lolos di ujian PTN-PPI ini? Sebenarnya saya kurang yakin Bu, karena saya materi yang diajarkan juga belum seluruhnya gitu. Lalu apa yang harus Mbak Fit lakukan agar Mbak Fit itu tidak ulang mondok lagi di tahun depan? Menurut saya harus mempersiapkan diri saya dengan belajar dengan giat dan tekun, dengan banyak membaca materi-materi yang saya dapatkan agar saya bisa lolos ujian dan mungkin saya bisa mengambil tawaran pekerjaan yang akan saya lakukan gitu. Oke, bagus. Ya, Ibu pikir Mbak Fit ini sudah bisa ya menangkap apa yang harus dilakukan ke depannya, apa yang harus dipersiapkan, dan ini adalah sebuah hal yang harus Mbak Fit lakukan. Dan Ibu yakin apabila Mbak Fit serius dalam belajar nanti, maka Mbak Fit akan lolos ujian PTN-PPI. Sehingga hal ini bisa membantu Mbak Fit dalam masalah perekonomian orang tua agar tidak merepotkan gitu ya, dengan mencoba menerima tawaran pekerjaan yang diberikan oleh teman Mbak Fit. Iya Bu, amin Bu. Baiklah, saya akan rajin belajar dan apabila saya lolos ujian PTN-PPI nanti, saya akan mencoba mendaftar pekerjaan tersebut. Namun saya memiliki masalah lain Bu. Mbak Fit masih ada permasalahan lagi kalau nanti sekiranya bisa mendaftar di pekerjaan itu, masalah apa Mbak? Jadi saya itu ingin mengambil pekerjaan tersebut, tapi saya itu merasa kurang percaya diri gitu Bu. Sedangkan saya itu orangnya emang kurang percaya diri untuk percaya diri untuk berbicara di depan umum gitu Bu. Oh gitu ya, jadi Mbak Fit masih ada permasalahan yang dirasa jika nanti menerima tawaran mengajar di pondok pesantren gitu ya. Lalu sekiranya itu apa Mbak yang buat Mbak Fit itu jadi nggak pede itu apa? Karena saya tidak yakin dengan diri saya sendiri, karena saya orangnya itu gak bergugup saat di depan orang gitu, ngomong di depan orang gitu. Oke, jadi Mbak Fit ini kurang pedenya karena gugup ya kalau ngomong di depan forum. Benar Bu. Baik. Sekiranya menurut Mbak Fit itu apa yang harus dilakukan agar kamu bisa lebih percaya diri dan tidak gugup? Mungkin saya harus memberanikan diri saya untuk agar tidak gugup lagi, dan mungkin bisa dimulai dengan saya latihan berbicara di depan banyak orang dan bisa juga berlatih di depan cermin gitu. Oke, nah itu bagus Mbak. Jadi setelah tadi Mbak Fit berbicara bahwa kalau kita ingin meningkatkan kepercayaan diri itu bisa dilakukan dengan banyak berlatih gitu ya. Di antaranya ya jam terbang. Mbak Fit bisa melatih diri juga dengan ngomong di depan cermin, juga bisa lihat video-video yang ada di banyak ya di platform internet, bisa dieksplor itu bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri, bagaimana agar berhasil dalam public speaking, juga agar ngomongnya tuh nggak belibet, juga agar lancar dalam berbicara. Itu ada bisa dieksplor sendiri ya Mbak. Oke, dulunya Ibu mau ini dulu ya, merangkum apa yang sudah Mbak Fit
ceritakan tadi bahwasanya Mbak Afif itu besok akan mengikuti ujian PTAPPI yang kedua ya, karena 1 tahun sudah melaksanakan ujian. Lalu namun Mbak Afif di sini takut nggak lolos dalam ujian PTAPPI, yang mana akan menambah beban gitu ya, maksudnya dalam arti akan merepotkan orang tua jika nantinya harus membiayai pondok yang kedua kali ini. Dan Mbak Afif juga mendapatkan tawaran pekerjaan, namun hal itu bisa dilatih dengan Mbak Afif banyak berlatih ngomong di depan. Terus nanti kalau Mbak Afif sudah pede, udah percaya diri ngomong di depan forum, udah lancar public speakingnya, nanti Mbak Afif bisa mengambil tawaran tersebut, yang mana hal itu bisa meringankan perekonomian orang tua gitu Mbak. Terima kasih. Oke, baik. Bagaimana? Apakah masih ada yang ingin dibicarakan lagi? Sepertinya sudah cukup. Baiklah, pertemuan ini kita akhiri. Semoga apa yang kita diskusikan kali ini sedikit banyaknya bisa membantu Mbak Afif untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Baik, terima kasih dan saya pamit untuk dulu. Oh iya, jika nanti ada yang ingin dibicarakan lagi, Mbak Afif jangan sungkan untuk menghubungi Ibu ya. Baik, terima kasih Bu. Selamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.